Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Sima Mutmainah, NIM 0306 20 11 54, kelas PGMI 2 semester 1. Materi yang pertama yaitu pronouns. Pronouns adalah jenis kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau nouns. Jenis-jenis pronouns yaitu 1. Personal pronouns. Personal pronouns adalah kata benda yang dapat digunakan untuk menunjukkan orang, benda, atau hal yang spesifik. 2. Demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan benda. Ketiga, relative pronouns. Relative pronouns adalah kata ganti yang digunakan untuk menjelaskan kata benda. Materi yang kedua yaitu nouns. Nouns adalah kata benda yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Fungsi nouns yaitu 1. Sebagai subjek kalimat, 2. Sebagai objek pelengkap, 3. Sebagai objek langsung, 4. Sebagai objek tidak langsung, 5. Sebagai keterangan. Macam-macam nouns. 1. Can neighbor, contohnya apple, book. 2. Un can neighbor, contohnya waiter, sell, sold. Ketiga, proper noun, contohnya Indonesia, Jakarta. 4. Common noun, contohnya city, shop, town. Materi yang ketiga yaitu adverb. Adverb adalah kata yang dipakai untuk menerangkan bagaimana dari sebuah aktivitas terjadi atau bagaimana seseorang melakukan sesuatu. Jenis-jenis adverb yaitu 1. Adverb of time, kata keterangan waktu. 2. Adverb of place, kata keterangan tempat. 3. Adverb of manner, kata keterangan yang menunjukkan bagaimana sebuah peristiwa dilakukan. Materi yang keempat yaitu adjektif. Adjektif adalah kata yang digunakan untuk menerangkan kata benda atau kata ganti. Bentuk-bentuk adjektif yaitu 1. Adjective verbs, 2. Compound adjective. Jenis-jenis adjektif 1. Proper adjective, 2. Descriptive adjective, 3. Quantitative adjective, 4. Numeral adjective, 5. Descriptive adjective. Materi yang kelima yaitu simple present tense. Simple present tense adalah bentuk kata yang menunjukkan pernyataan umum atau fakta dan kegiatan yang rutin kita lakukan atau kebiasaan. Fungsi simple present tense: 1. Menyatakan kegiatan berulang-ulang. 2. Menyatakan peristiwa yang umum terjadi dan tidak bisa dibantah. Ketiga, yaitu menyatakan permintaan atau perintah pada lawan bicara. Keempat, yaitu menyatakan peristiwa yang sudah terjadi. Rumus simple present tense dalam formula verbal. Bentuk positif yaitu subject plus verb plus s is plus object. Bentuk negatif yaitu subject plus do, does plus not plus verb plus object. Bentuk tanya yaitu do, does plus subject plus verb plus object. Dalam formula nominal, bentuk positifnya yaitu subject plus to be, is, am, are plus non-verb. Bentuk negatif yaitu subject plus to be, is, am, are plus not plus non-verb. Bentuk tanya yaitu to be, is, am, are plus subject plus not plus non-verb. Materi yang keenam yaitu simple past tense. Simple past tense adalah pernyataan atau kegiatan yang sudah terjadi dalam bentuk tim signal yaitu ago, after, today ago.
just know yesterday. Rumus simple past tense dalam bentuk formula verbal. Bentuk negatif yaitu subject plus verb 3. Bentuk negatif yaitu subject plus did plus not plus verb 1 infinitive. Bentuk tanya yaitu did plus subject plus verb 1 infinitive. Dalam formula nominal, bentuk positif yaitu subject plus was, were plus noun verb. Bentuk negatif yaitu subject plus was, were plus not plus noun verb. Bentuk tanya yaitu was, were plus subject plus nouns verb. Materi yang ketujuh yaitu simple future tense. Simple future tense adalah untuk menyatakan suatu kejadian di masa yang akan datang. Fungsi simple future tense: 1. Untuk menyatakan gagasan umum. 2. Untuk mendeskripsikan kebiasaan. 3. Untuk menggambarkan emosi. 4. Untuk menyatakan milik atau hubungan personal. Rumus simple future tense dalam formula verbal. Bentuk negatif yaitu subject plus will, shall plus verb plus object. Bentuk negatif yaitu subject plus will, shall plus not plus verb plus object. Bentuk tanya yaitu will, shall plus subject plus verb. Dalam formula verbal, bentuk negatif yaitu subject plus be plus going to plus verb plus object. Dalam bentuk negatif yaitu subject plus be plus not plus going to plus verb plus object. Dalam bentuk pertanyaan yaitu be plus subject plus going to plus verb plus object. Materi yang kedelapan yaitu gerunds. Gerunds adalah bentuk kata kerja yang diberi tambahan huruf ing dan berfungsi sebagai kata benda atau nouns atau membedakan kata. Manfaat gerunds: 1. Gerunds sebagai subjek. 2. Gerunds sebagai predikat kata benda. 3. Gerunds sebagai objek langsung. 4. Gerunds sebagai objek dari preposisi. Bentuk gerunds yaitu gerunds berbentuk perfect tense, gerund berbentuk pasif. Materi yang ke-9 yaitu artikel. Artikel adalah kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari nouns atau kata benda. Artikel terbagi menjadi 3, yaitu definitive article. Definitive article adalah menggunakan the digunakan sebelum countable nouns maupun uncountable nouns. 2. Indefinitive article. Indefinitive article adalah menggunakan I, an digunakan sebelum countable noun dan untuk hal yang tidak spesifik. Ketiga, yaitu artikel zero article. Zero article adalah tanpa menggunakan I, an, the yang digunakan terhadap suatu noun. Materi yang ke-10 yaitu conjunction. Conjunction adalah kata hubungan yang menghubungkan dua kata, dua kalimat. Conjunction adalah terbagi menjadi 3, yaitu coordinating conjunction. Contohnya for, or, not, but, and so. 2. Subordinating conjunction. Contohnya I will come to your home if you are at home. 3. Correlative conjunction. Contohnya Maryam is as beautiful as her mother. Materi yang ke-11 yaitu preposition. Preposition adalah kata depan yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara objek dengan bagian lain di dalam kalimat. Preposition adalah terdiri dari satu kata atau gabungan dengan of speech lain. Macam-macam preposition. 1. Preposition of time, waktu. Preposition of place, tempat. Preposition of movement, atau pergerakan. Preposition of manner, cara.
preposition purpose, tujuan. Materi yang ke-12 yaitu present perfect tense. Present perfect tense adalah kata kerja yang menggambarkan adanya sebuah kegiatan yang terjadi di masa lampau atau masih berlanjut sampai sekarang. Ciri-ciri present perfect tense: 1. Pada umumnya, kalimat tersusun dari kata have atau has past participle. 2. Subjek yang terdiri dari you, I, we, dan the dengan menggunakan kata bentuk have. 3. Kalimat positif dengan memindahkan verb have, has pada bagian awal. 4. Kalimat negatif ditambah not sebelum adanya subjek. Fungsi present perfect tense: 1. Menunjukkan terjadinya sebuah kegiatan yang baru saja usai. 2. Menunjukkan sebuah kegiatan yang pernah dilakukan pada masa lampau tetapi belum diketahui secara jelas. 3. Menggambarkan adanya sebuah aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang. Rumus present perfect tense terdapat dalam formula verbal. Bentuk negatif yaitu subject plus have, has plus verb 3. Bentuk negatif yaitu subject plus have, has plus not plus verb 3. Bentuk tanya yaitu have, has plus subject plus verb 3. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.